Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Majmu' oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menceritakan bahwa satu ketika ada seorang waliullah, orang yang soleh dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan karomah keutamaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Al-Wali Asy-Syaikh Asy-Sya'rani yang hidup di zaman ketika orang-orang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang adanya satu wabah di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka diceritakan dalam kitab Al-Majmu' bahwa Imam Asy-Sya'rani ini adalah orang-orang yang mukasyafatul qulub. Artinya hati mereka ini sudah begitu amat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukasyafah artinya mampu melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa, memiliki kejernihan batin, pikiran dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu ketika dikisahkan bahwa akan datang sebuah wabah di tengah perkampungan Imam Asy-Sya'rani ini. Maka kemudian salah satu murid beliau yang berasal dari kalangan jin mengatakan, "Wahai Tuan Imam Syekh, saya mohon izin kepadamu untuk tidak mengikuti taklim, mempelajari ilmu darimu, disebabkan akan datang sebuah wabah penyakit yang mematikan di kalangan kita." Maka kemudian Syekh Asy-Sya'rani mengatakan kepada jin tersebut, "Wahai jin, betulkah apa yang kau beritakan?" "Betul." Saya bertanya, "Berapa lama wabah itu akan datang tengah-tengah kita?" Jin menjawab, 10 hari wahai Tuan Syekh. Kemudian bertanya lagi Syekh Asy-Sya'rani, "Berapa banyak korban yang akan berjatuhan dengan wabah tersebut?" Jin menjawab, "Wahai Tuan Syekh, akan datang korban 60.000 banyaknya orang-orang bergelimpangan dengan wabah tersebut." Maka kemudian Syekh Asy-Sya'rani mengatakan, "Baik wahai jin, silahkan tinggalkan majlis kami dan silahkan cari perlindungan selain daripada kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka singkat cerita, berlalulah wabah itu dan kembalilah jin itu berkumpul dengan seorang wali Syekh Asy-Sya'rani ketika itu. Maka ketika ditanya kembali dalam perkumpulan itunya, "Wahai jin, kenapa yang kau katakan itu tidak benar semuanya?" Jin berkata kepada Syekh Asy-Sya'rani, "Apa yang tidak benar wahai Syekh? Engkau mengatakan bahwa wabah akan datang selama 10 hari dan korban sebanyak 60.000. Tapi kenyataannya wabah datang selama 20 hari dan korban berjatuhan sebanyak 120.000 orang." Maka kemudian jin ini menjawab pertanyaan dari Syekh Asy-Sya'rani ini. Dia mengatakan, "Wahai Tuan Syekh, betul wabah datang selama 10 hari lamanya, sementara 10 hari berikutnya adalah masa penularan kepada masyarakat. Dan yang kedua, betul korban hanya 6.000 yang bergelimpangan, sementara 6.000 lagi adalah mereka mati karena ketakutan dengan wabah tersebut." Maka kemudian Syekh menjawab, "Oh begitu demikian. Dan engkau pernah mengatakan kepadaku wahai jin bahwa termasuk diriku adalah yang akan menjadi korban. Tapi sampai saat ini kenyataannya aku masih hidup dan masih bisa berkumpul dengan kalian." Maka kemudian jin itu bertanya, "Wahai Syekh, apa yang kau lakukan selama wabah itu berlangsung? Apakah engkau melakukan sedekah di saat tengah-tengah wabah berlangsung?" Syekh Asy-Sya'rani menjawab, "Ya benar, bahwa diriku bersedekah setiap hari kepada orang-orang miskin, du'afa, fakir miskin di saat wabah terjadi." Maka jin mengatakan, "Wahai Tuan Syekh, dengan sebab sedekah itulah engkau terhindar dari wabah yang ganas yang telah menyerang masyarakat kita selama ini." Subhanallah, pemirsa rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran buat kita semua, bahwasannya takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berubah pada seorang dengan disebabkan amal sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu adalah penolak bala. Bahkan sebuah hadis mengatakan, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obati
sakitmu itu dengan sedekah. Artinya Islam sudah sangat sempurna mengajarkan kita bahwa segala penyakit pun bisa diobati hanya dengan membiasakan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu hendaklah kita menggunakan seluruh ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita betul-betul terarah sesuai dengan syariat Islam. Maka salah satu keutamaan dalam hidup adalah bersedekah. Bahkan sedekah yang paling kecil adalah membuang duri dari jalan, termasuk sedekah buat diri kita. Tabassumuka fi akhi wajhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Maka sedekah begitu amat banyak mencakup kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Namun sedekah yang paling terbaik adalah dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Biridwal inayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.